dan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita di bab 40 total babnya ada 360-an ya, masih ada 320-an bulan, dikurangi lembaran, dikurangi sering ikut itu kalau lebaran atau maulid sekalipun ya. Jadi setahun kali 10, artinya butuh waktu 32 tahun lagi untuk beres ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bab ini suaranya kedengaran enggak? Kedengaran. Bab ini terlalu banyak hadisnya. Ada berapa hadis? Jadi kalau dibaca semua ini bisa sampai besok. Bab sampai berapa hadis? 24. Ada 24 hadis dan beberapa ayat Al-Quran Al-Karim. Baik, ayat yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Ini surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 36. Itu ayat yang pertama. Beribadahlah kalian kepada Allah, janganlah kalian musyrik. Janganlah kalian musyrik. Apa itu musyrik? Menduakan Allah. Musyrik itu dari kata asyraka. Asyraka itu artinya menduakan. Itu ya, harus tahu kita. Kok musyrik itu apa sih? Menduakan. Menduakan Allah. Menduakan Allah itu bisa dengan, kalau dulu dengan berhala ya. Kalau sekarang dengan jabatan. Pada kehilangan jabatan takut. Jadi sebelum lengser dia udah nyiapin penerus yang kalau undang-undangnya nggak boleh dia siapin penerus. Karena kalau enggak dia bisa masuk ya. Masuk ke dalam penjara ya. Atau sekarang itu uang itu orang kalau punya uang itu sangat dihormati ya. Ada orang berilmu dan orang punya uang. Mana yang dihormati? Punya uang. Infak masih sejuta aja, jazakallah khairan. Sejuta apa? 100.000 aja jazakallah khairan. Jadi kalau ceramah nggak ada yang jazakallah khairan.
Kalau ceramah itu harganya berapa? Kalau kata Ali bin Abi Thalib, Pak Haji berapa? Ana abduman allamani harfan. Kalau Pak Haji ceramah itu pahalanya kata Ali, ana abduman allamani harfan. Saya adalah hamba orang yang mengajari saya satu huruf. Hamba, memerdekakan hamba itu berapa? Rata-rata sekitar 100 dinar. 100 dinar itu berapa? Satu dinarnya kan 4,25. Berapa dong? 425. 425 kali sekarang 3 juta. Nggak bisa kita bayar secara betul begitu. Jadi masih banyak utang ke penceramah itu ya. Jadi saya senang ceramah itu karena saya ngutangin orang, bukan mengutangi. Jadi nanti tinggal lagi aja. Gitu Pak Ustaz Asep ya. Oke, boleh terus juga. Sekarang itu bahkan yang menjadi musik mungkin ini follower. Jadi siapa yang banyak followernya dia lebih dianggap hebat. Ustadz yang masuk TV dianggap lebih keren daripada ustadz yang tidak masuk TV karena kegedean badannya. Gitu ya. Jadi masih juga begitu. Jangan di dunia non masjid, di masjid itu begitu. Saya amati begitu. Undang penceramah yang viral, penceramah lokalnya dicuekin. Kalau di kampung apalagi tuh? Wah begitu, saya amati. Penceramah lokalnya Pak gratis, penceramah luarnya luar biasa. Saya kira itu. Jadi ada musyrik modern sebetulnya, namanya memuja jabatan harta tahta. Kalau kata Ustadz Tile itu, kalau orang kaya kentut bilangnya apa? Sehat Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji sehat. Kalau orang miskin kentut, dasar kamu. Oke. Padahal Islam itu, ini contoh misalnya Umar Pak Bupati. Umar itu ketika anaknya, udah, wahai Umar, nanti anakmu jadi pejabat. Kata Umar, jangan jerumuskan saya ke dalam hal yang sama untuk anak saya. Jadi Islam itu sangat mengkhawatirkan itu ya. Beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku, jangan musyrik syai'an sedikit pun. Gitu ya. Kemudian wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat baik. Nah, kepada kedua orang tua berbuat baik. Kenapa tidak kepada anak? Ini pertanyaan. Kenapa Quran tidak bilang wabil auladi ihsan? Kenapa? Padahal kata Dr. Roy, siapa itu? Coba lihat ya, Dr. Roy apa itu? Roy, saya lupa sih. Ada yang terlihat Dr. Roy apa itu? Saya lupa namanya ya. Di Facebook suka ada Dr. Roy apa itu? Ya anak kiai tapi liberal. Kata beliau ini kita harus dibalik berpikir berbuat baik kepada anak, katanya gitu. Kenapa? Karena anak itu tidak minta jadi dilahirkan dari kita. Gitu. Jadi jangan berpikir selalu berbuat baik kepada orang tua, tapi apakah kita sudah berbuat baik kepada anak? Kalau di sini kenapa berbuat baik kepada orang tua? Karena memang umumnya Bapak Ibu ya, kalau orang tua
orang tua hebat biasanya yang dia kasih anak. Ya, rata-rata orang itu lupa ke orang. Jadi gimana, Ustaz Asep? Masih punya ayah ya? Ya. Ada. Ibu masih? Oh, nggak ada. Kalau saya masih ada, bahkan alhamdulillah bapak saya itu kalau lari kencengan bapak saya daripada saya. Karena saya itu punya sawah yang dari jalan itu turunnya luar biasa. Jangan kan bawa barang Pak, jalan kaki aja kos-kosan. Kalau nggak percaya, ayo kita ke kampung saya. Jadi alhamdulillah orang tua sehat. Mungkin orang tua baru 65-an lah. Alhamdulillah. Jadi gitu. Kelebihannya orang non kaya itu biasanya sehat. Kelebihannya orang kaya biasanya agak kurang sehat. Kekurangannya. Uangnya banyak, tetapi kesehatannya kurang. Karena kurang gerak, banyak makan enak. Kalau orang kampung makan enaknya jarang beli makan di warung. Kalau orang kaya seringnya makan di warung. Ya. Kemudian wabil walidil ihsana wa bidil qurba. Dan kepada qurba apa? Kepada sanak kerabat. Yang harus dibaik-baikin itu satu orang tua, dua kerabat, tiga yatim. Cuma yatim itu harus dilihat lagi, yatim itu sampai balik. Yatim itu sampai balik ya. Balik itu umur berapa? Nah, sekarang mah bahkan ada yang bilang lebih muda lagi. Kalau dulu 15 tahun laki-laki, perempuan 9 tahun. Sekarang bisa lebih muda lagi. Jadi kalau lewat balik itu bukan anak yatim. Jadi kalau Ustaz Hadi ya yatim ya, bukan yatim karena udah senior. Kalau masih kecil baru yatim gitu. Ustaz Farhan udah gak ada juga ya, orang tua. Laki-laki udah gak ada. Ya, jadi kalau nggak bisa disebut yatim karena udah senior. Wal jaridil wal masakini dan masakini, bukan masa lalu ya. Masakini, orang-orang miskin. Orang-orang miskin, wal jaridil qurba dan tetangga al qurba, tetangga yang dekat. Ada yang bilang tetangga yang saudara, tetangga yang juga saudara. Ada yang bilang tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Wa sahibi bil jambi, dan teman. Wa ibni sabili, dan ibni sabil atau orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan juga hamba. Gitu ya. Ini ada di sini wabil walidaini ihsana. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu nomor 2 setelah Allah. Nomor 2 setelah Allah. Nah, ini mudah-mudahan kita selalu ingat. Mudah-mudahan selalu ingat. Kalau masih ada, ini sekedar saran ya. Kalau masih ada, kalau mau daftar haji, orang tua duluan daftarkan haji. Misalnya Bapak Ibu mau daftar haji, daftarkan orang tua dulu. Insya Allah nanti untuk kita ada. Kok saya merasa nggak enak suaranya, Ustaz? Boleh putar. Merasa hilang ini suara. Ya. Baik. Ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak pada pegangan. Yang pegang siapa itu namanya? Namanya siapa? Putra. Put, baca Put.
Ini santri ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah artinya bertakwalah kepada Allah alladzi tasaaluna yang kalian memohon bihi dengan namanya wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim. Ayat yang ketiga, lanjut. Sampingnya siapa namanya? Rafi. Ini alumni juga pesantren. Berapa tahun di pesantren, Pi? Hah? Setahun? Oh, banyak tahun. Setahun juga 365 hari. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Walladzina, dan orang-orang yasiluna yang menyambungkan ma amarallahu bihi, yang diperintahkan Allah al-yusal, supaya dihubungi. Sampingnya Hafiz. Ini masih hangat nih. Wawassaina insana biwalidayhi ihsan, dan kami telah wajibkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Terjemahan Jepangnya gitu. Kemudian masih lanjut Habib Wakodo. Ada Wakodo Rohban. Ya. Tidak. Waqfid lahuma janaha dzulli min rahmatin wa qur rabbirhamhuma. Kok beda? Apa di situ begitu? Qadara rabbuka ala ta'dil ya. Allah mewajibkan agar kalian menyembahnya hanya kepadanya dan berbuat baik kepada orang tua. Bila salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan Puf. Saya baca di penjelasannya, katanya ada 40 bahasa yang menggunakan kata puf. Di Indonesia itu apa? Bisa juga uf ya. Uf tuh. Ngomong uf, nggak boleh orang tua. Dan jangan pula kamu membentak mereka dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidik saya pada waktu kecil. Nah, terakhir masih ini rapi. Oke. Ini udah jadi imam belum? Ini lumayan. Saya dulu jadi imam SMP. Udah jadi imam. Kalau di kampung dulu, orang dulu itu percaya aja gitu. Mas Rafiq, ini bacaannya bagus. Pesantren itu pasti bagus.
rata-rata ya. Ya, bahwa saya insana dan kami telah mewajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapainya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Nah, ini baru hadis nih. Kalau hadis berarti harus putra ya. Kalau yang lain bisa juga baca. Ini yang di Madani nih, di Madani di mana? Sekolahnya di mana? Madani kan? Di mana? Hah? MTS. Iya, coba bandingkan pesantren dengan MTS gitu loh. Berani enggak? Enggak berani ya. Ayo Mas Putra. Ya, terima kasih Putra ya. Ya, hadis yang pertama bunyinya adalah apa ini hadisnya ini bunyinya An Abi Abdurrahman, dari Abu Abi Rahman. Oh, di sini enggak ada. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun Nabi, saya bertanya kepada Nabi. Ini Mas Abi Abdurrahman nanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Jawabnya apa? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Cuma suka ada yang melesetin ala itu di atas. Jadi salat di atas waktunya. Jadi kalau zuhur jam 2 di atas waktunya. Maksudnya salat pada waktunya. Qultu tsumma ayyu, lalu apa? Birrul walidain, apa itu? Berbuat baik kepada orang tua. Qultu tsumma ayyu, kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Apa makna dari hadis ini? Maknanya adalah afdalu huquqillah al-wajibah ba'da tauhid as-shalat. Hak Allah yang paling mulia setelah tauhid adalah salat. Tadi saya baca nikmat terbesar itu apa? Tadi saya baca di Google, di IG. Nikmat terbesar itu adalah kesehatan. Nikmat terkecil adalah rezeki terkecil adalah harta. Sering lihat itu ya? Sering lihat itu ya? Nah, itu ada salah sedikit, bukan salah, ada tambahan sedikit. Jadi yang paling besar itu adalah rezeki tauhid. Rezeki kita Islam itu adalah rezeki paling besar. Gitu ya. Baru kemudian sehat, baru yang terakhir harta. Jadi Bapak Ibu udah muslim aja itu udah anugerah terbesar. Anugerah terbesar. Makanya jangan silau dengan
dengan harta ya. Karena kita tidak kaya jadi silong. Ada orang beramal sekian ratus juta silong. Ya boleh kita ini, tapi kalau dia tidak muslim, kita lebih tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law in kuntum mu'minin. Kalian itu jangan merasa hina, jangan sedih. Kalian lebih tinggi kalau kalian itu mukmin. Yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah afdalu anwa'i at-tadhiyah. Jihad di jalan Allah itu adalah pengorbanan yang paling keren, paling bagus. Tapi kalah amal berbuat baik kepada orang tua. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa di antara ciri hari kiamat, Rapi dengerin Rapi. Di antara jangan baca, dengerin. Di antara ciri hari kiamat adalah antalidal amatu robbat, ketika seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Ketika seorang anak sukses, ibunya jadi pembantu, kira-kira begitu. Kan banyak sekarang begitu ya. Ibunya ngasuh gitu. Kalau anaknya sukses, ibunya tukang ngasuh. Tapi kalau orang tuanya sukses, anaknya jadi raja gitu kan. Itu ciri kiamat. Berarti udah deket kiamat ya kalau itu. Yang ketiga, jawazus soal an masail syatta fi waqtin wahid. Boleh bertanya masalah-masalah di satu waktu. Boleh bertanya berbagai masalah di satu waktu. Ini kalau kita diskusi berarti boleh nanya apapun di satu waktu gitu. Yang selanjutnya adalah ar-rifqu bil alim wa tawaqquf anil iktsar alaihi khasyatal balagh. Ar-rifqu bil alim wa tawaqquf anil iktsar alaihi khasyatal balagh. Ini maksudnya ar-rifqu dia lembah lembut kepada seorang alim, seorang guru. Ini Rasul dalam hal ini guru ya. Rasul ini jabatannya guru, jabatannya macam-macam, presiden. Tidak ada jabatan begitu sekali ya. Guru juga, presiden juga, panglima juga. Kalau sekarang nggak bisa karena dunia makin luas. Nggak mungkin dipegang sendiri ya. Ya, hadis yang kedua kita coba yang sampingnya Hafiz, siapa namanya? Galang. Saya sering dengar namanya Galang. Karena ngajinya di rumah saya. Ayolah. Kita bandingkan pesantren dan TPQ. Ya. Yang lain TPQ juga kan? Ya. Hadis ini terima kasih Galang. Rasulullah SAW la yajzi waladun walidah. Tidak akan bisa membalas seorang anak kepada orang tuanya illa an yajidahu mamlukan fayashtari, kecuali ketika dia mendapatkan orang tuanya ini budak lalu dia beli, fayatikoh, kemudian
dia memerdekakan budak itu. Kayaknya sekarang mah nggak ada. Jadi kira-kira begini, kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang. Nanti anak kita juga begitu ya ke kita ya. Anak kita nggak akan bisa membalas kebaikan kita. Itu begitu terus ya. Maka kalau ahli finance dia bilang gini. Jadi jangan mengharapkan anak itu akan, kalau posisi sebagai orang tua ya, jangan berharap nanti kita itu akan diurus oleh anak, kira-kira gitu. Tapi kalau posisi sebagai anak, kita harus urus orang tua. Sebagai orang tua kita jangan berharap diurus oleh anak. Maka siapkanlah hari tua itu dengan memiliki emas. Katanya begitu. Kalau rupiah turun, kalau emas harganya akan stabil. Ini yang kita lupakan. Islam itu kan diantaranya ajarannya emas itu. Kita lupakan, sering kita lupakan ya. Gitu ya. Apa makna hadis ini? Azuma haqqul walidain fil Islam. Betapa besar hak seorang orang tua itu dalam Islam. Bahkan ada hadis ini kan, anta wa maluka li abika, apa itu? Kamu dan hartamu itu milik ayahnya. Terutama yang laki-laki ya. Kamu dan hartamu milik ayahnya. Makanya kemarin ramai tuh waktu Ahmad Dhani bikin status. Ya betul hadisnya itu. Kamu anta wa maluka li abika. Cuma kita ke orang tua cenderung ngasihnya sedikit ya. Ada yang ngasih ke orang tua 10% dari gaji penghasilan. Kalau ada saya kasih jempol 2 jempol. Tapi kalau ke anak itu jor-joran, apa aja dituruti. Gitu ya. Jadi betapa besar hak seorang anak, hak orang tua dari anak. Yang kedua, la yajuzu lil walad an yastariqa abawayhi ahadahuma fa idza hadatha dzalika fa huwa min amarati sa'ah wa dalail taghayyur az-zaman kama madha fi hadis Jibril. Ini enggak ada sih sekarang ya, tidak boleh seorang anak memperbudak orang tua. Cuma kalau dikiaskan di sini nggak boleh menjadikan orang tua seperti pembantu, maksudnya gitu. Walaupun nggak jauh juga ya pembantu dengan budak. Yang ketiga, ta'tikul walid bimajarati syira'i waladihi lahu fasyira'u sababun lil'id. Ini masih zaman dulu ya. Jadi kalau ada orang tua budak, lalu anaknya punya tadi harta dan lain-lain, itu sebaiknya memerdekakan orang tuanya. Jadi kalau sekarang sama ya, kalau orang tuanya tidak mampu, maka sebaiknya anak itu betul-betul memberi bantuan kepada orang tuanya. Saya kira itu Bapak Ibu semua, mudah-mudahan sih kita termasuk orang yang kalau masih ada orang tua berbuat baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan apa tadi, transferan. Kalau sudah nggak ada ya transfer doa ya. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gratis kan, doa itu gratis. Tiap sholat jangan lupa. Saya itu terus terang tiap sholat saya mendoakan orang-orang yang jasa ke saya. Guru-guru saya sebut tiap sholat. Karena bagi saya guru itu orang tua ilmu dan
guru-guru yang di mana pesantren, di sekolah, di stasiun. Itu kalau udah nggak ada doa ya. Jadi kalau udah nggak ada jangan dikirim minuman. Kalau zaman dulu kan dikirim itu kopi pahit, nggak akan nyampe. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan ada pertanyaan Ustaz. Terima kasih kepada Profesor Dr. Rasman MPD yang telah menyampaikan beberapa ayat dan beberapa hadis tentang membantu kepada kedua orang tua dan menghubungi sahabat saudara. Mungkin dari jamaah bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Nambahin boleh. Baik. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hubungan dengan orang tua. Selama hidup orang tuanya misalnya dia pernah saya paham dari seorang. Nah, ketahuannya saya sudah melihat sudah meninggal. Dan bagaimana tindakan kita sebagai anak? Apakah ada suatu amalan tertentu yang bisa menyelesaikan masalah tersebut? Dan kedua, saya sempat berdiskusi ya, mengenai azan saja. Penggunaan azan subuh kita gunakan as-salatu bernaon ya, yang dari subuh. Khairu minan naum. Nah, itu penggunaannya itu sejarah gimana? Katanya beliau ini penggunaan ini katanya sebagai azan subuh awal jam 3 pemandangan itu kata tersebut. Ya. Tapi dalam sholat panggilan subuh itu tidak digunakan. Nah, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambah pertanyaan dulu. Dari itu katanya tadi ada makan ceritanya. Ya, ibu. Ayo. Ibu-ibu nggak pernah. Dari ibu udah nahan tadi ceritanya gitu. Ada ibu. Pak Halim. Istri pengen ditanya. Boleh. Oh, boleh. Mau nambah? Nah, ini rekor pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apa ya? Kan ada satu misalnya ada satu kasus yang orang tuanya itu semasa anaknya dari anak kecil atau belum dewasa itu ada istilah zalim gitu ya kepada anak. Benar-benar yang tidak mengenalkan agama, tidak memberikan kasih sayang yang layak atau perhatian yang layak. Suatu saat anak tersebut sudah beranjak dewasa, ada kebencian gitu kepada orang tuanya, kedua orang tuanya misalnya. Lalu bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang setelah dia sekolah atau mendapat pendidikan harus berbakti kepada kedua orang tua, harus istilahnya orang tua nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi di satu sisi hatinya tuh benar-benar yang terluka kayak gimana, susah sekali untuk ada bonding kepada kedua orang tuanya gitu. Bagaimana cara anak tersebut menjalaninya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti ini latar belakang. Ada ibu-ibu ada lagi nggak? Yang di luar Bu, ada yang bertanyain? Yang di luar kira-kira satu. Mungkin dari bapak-bapak. Satu lagi, harus ada satu lagi. Pak Ustadz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustadz Raswan, Bapak semua dan ibu-ibu. Pak Ustadz, ada satu kutipan lagu dari Aden Alwi itu yang bikin saya nangis. Kalau saya nangis, ya, Umi, gitu. Dan saya memang udah gak punya ibu ya. 2015, ibu saya sangat sakit Pak. Sampai sekarang saya nggak bisa ngapain Pak. Sampai kata teman saya, lu kalau nangis dengan apa ini ibu lo istighfar aja kalau nggak bisa yang banyak buat dia. Nah itu dari kan apakah emang benar Pak Ustadz? Saya sih selalu saya istighfar ke orang tua itu kan juga buat ayah gitu. Nah kalau ayah kan udah 3 kali operasi, alhamdulillah usianya sekarang udah 85. Tapi kadang ini pertanyaan kedua juga nih Pak Ustadz, kan dia tinggal sama kakak saya. Kakak saya juga nggak sabar. Ada emang pendengarannya agak turun ya. Itu suka apa yang udah kita omongin, diomongin lagi jadi lucu gitu. Jadi kayak lagi bolos. Cuma buat saya bilang, udah, lu kan tahu udah Leo, saya bilang sama kakak saya itu ya, nggak usah ngomel gitu kan. Karena dia suka ngomel-ngomelin bapak saya gitu kan. Bapak saya yang diomelin juga diem aja gitu kan. Kan emang ada gitu kan. Nah, hal seperti ini mana Pak Ustadz melihatnya biar saya bisa memberitahukan ke dia gitu. Dan tadi yang soal istighfar Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 4 pertanyaan ya dari Pak Haji ada 2, dari Pak Haji 1, Pak Asep 1. Mungkin saya sedikit menambahkan Ustaz. Ada satu cerita yang mungkin agak sedikit nyambung dengan Pak. Jadi saya ketemu dengan salah satu teman yang dia itu di umur 6 bulan dibuang Ustaz di depan warung Padang dan ditemukan sama salah satu keluarganya. Terus kemudian dia dibesarkan sama neneknya. Kemudian entah tidak tahu kemana limbernya, dia sudah tidak ada kontak dengan ayah dan ibunya. Tetapi dari pihak keluarga itu masih tahu bahwa itu. Tapi dari sisi ibunya juga nggak mau kontak dengan si anaknya karena yang membuang itu si ibunya tadi. Nah, kita sebagai teman, bagaimana nyaranin ke seorang ini supaya bahwa berbuat baik kepada ibu itu juga bagian dari hal itu. Itu gimana kita? Dibantu pencerahan karena memang beberapa kasus itu juga mungkin agak sedikit bulat ketika ketemu dengan yang sudah dibina sama nenek berbeda dengan dalam Itu kayak itu Denada ya? Tahu kan Denada? Yang di TV. Tahu Denada? Tahu. Jangan-jangan Denada? Bukan. Bukan. Ini beda Yang lagi. bahasa Denada. Sudah itu aja. Tahu. Terima kasih. Ini termasuk istiqomah nih Pak Haji nih. Bulan lalu Pak Haji juga, Pak Endar bulan ini enggak ya? Bulan lalu Pak Haji bukan. Nanti nambahin Pak Haji. Haji bukan ya. Bulan lalunya Pak Ustadz Siddiq, Pak Haji, ya, ada catatannya nih. Hati-hati, saya catatannya banyak. Baik Bapak Ibu, yang pertama Pak Haji ini pernah berselisih paham. Mungkin orang lain Pak Haji ya. Lalu bagaimana kafarahnya agar kesalahan itu bisa
bisa apa namanya, tertutupi gitu ya Pak Haji ya. Sementara orang tua udah nggak ada. Caranya ya satu, berdoa untuk orang tua, tidak pernah berhenti. Jangan minta maaf orang tua, kan orang tua udah nggak ada. Mendoakan orang tua ya agar apa namanya diterangkan kuburnya. Itu Pak Haji ya. Baca kirim Fatihah. Itu Fatihah itu harganya gede Pak. Itu kalau dihitung uang 1 miliar itu lebih tinggi Al-Fatihah. Cuma nggak sadar aja kita kan. Bagi orang yang meninggal dikirim 1 M dengan Al-Fatihah, senangan Al-Fatihah. Kirim Al-Fatihah. Yang kedua, kalau dalam hadis wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Jadi lanjutkan dengan amal-amal soleh yang lainnya. Sudah, karena itu kita sesali, lanjutkan dengan amal-amal soleh, ibadah dan amal soleh. Yang kedua, as-salatu khairum minan naum itu sejak kapan? Tadi kita nanya ya. Ini adanya di hadis apa ini? Hadis Abi Mahdurah. Fa in kana salatul maghrib qulta as-salatu khairum minan naum. Ini ada hadisnya Pak ini. Ini sebetulnya ba'da tasyi'il adzan. Jadi syariat daripada yang tadi itu as-salatu khairum minan naum itu ba'da syuri'at al-adzan, ba'da tasyi'il adzan. Gitu. Kenapa? Karena waktu fajar itu waktu ghalabat an-naum, pada sabab an yudzakirnas bi anna salata khairum minan naum. Jadi kalau lihat sejarahnya, adzan itu bukan dari Rasulullah. Adzan itu Bilal ya, diawali oleh Bilal mengucapkan adzan, kemudian Rasulullah diam, tanda setuju. Ketika subuh ditambahkan kata as-salatu khairum minan naum, dan Rasulullah tidak protes, maka menjadi syariat. As-salatu khairum minan naum. Kenapa? Karena subuh itu umumnya orang ketiduran ya, orang ketiduran. Gitu. Nanti Pak Haji Mulkan, Pak Ustaz Farhan, Pak Ustaz boleh nambahin ya. Yang kedua, Ibu RT, ini baru kali ini ada ibu-ibu bertanya ya. Terima kasih Bu RT. Ini ada anak yang oleh orang tuanya ditelantarin gitu ya, tidak diperhatikan agamanya, tidak diurus, lalu orang anaknya itu benci. Nah ini untuk anak ya, untuk anak seperti apapun orang tua harus tetap berbuat baik. Jadi di sini nggak ada syarat birrul walidain in kana birran, nggak ada. Berbuat baik kepada orang tua kalau orang tuanya baik, nggak ada syarat. Jadi kewajiban anak adalah berbuat baik walaupun orang tuanya non baik, tidak baik. Nabi Ibrahim orang tuanya penyembah berhala, tetap baik. Siapa yang bapaknya nggak bagus lagi selain Ibrahim? Kalau dalam sejarah Ibrahim ya. Nabi Musa bapak angkatnya Mas Fir'aun, nggak baik juga ya, nggak baik juga. Jadi tetap berbuat baik, cuma dalam hal akidah tidak boleh ditolerir. Jadi karena berbuat baik orang tua, dia agama tertentu kita ikut, enggak, jangan. Jadi kalau dalam urusan keseharian wajib berbuat baik. Bahkan dalam Quran kan ada wa in jahadaka
ala an tusyrika bi syai'an, ala an tusyrika bi syai'an fala tuti'huma wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti cek di Qur'annya. Jadi orang tua kalau mengajak musyrik enggak boleh ikut. Malaysa bihi ilmun fala tuti'huma, jangan ikut. Itu ya. Tapi kalau urusan yang lain, urusan transfer harus. Walaupun dulu dia tidak ngasih modal segala macam. Kenapa? Karena dalam ayatnya kan ada. Dulu dia mengandung itu juga udah payah. Ini yang tahu payahnya ngandung itu ibu, saya nggak tahu. Saya nemenin aja. Jadi walaupun tadi ini nyambung ke Ustaz Asyaf nih. Jadi bilang siapa tadi? Ke Ustaz Sidik ya. Walaupun orang tua itu tidak bagus, tapi ketika melahirkan dia sakit. Bahkan ada yang bilang melahirkan itu antara hidup dan mati. Katanya kalau laki-laki melahirkan pasti nggak kuat lah, masa. Kenapa yang melahirkan itu ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu kuat. Kalau laki-laki meriang aja udah kayak mau mati kan. Ibu-ibu mesti kuat banget. Jadi walaupun dia meninggalkan di depan warteg nasi padang tadi, itu harus tetap berbuat baik karena dia sudah berjuang susah payah. Tanpa adanya ibu dia tidak akan lahir. Itu dari sisi anak. Dari sisi orang tua, lain lagi harus berbuat baik kepada anak. Pak Asep, lagu Umi. Nah ini Quran itu sudah menjelaskan Ustaz Asep. Jadi kalau orang udah tua itu katanya psikologinya lemah. Orang tua itu kan kembali ke anak-anak. Tadi kan ulang-ulang itu kembali ke dalam Quran kan ada di surat Yasin tuh. Apa? Wa man mu'amirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Ya betul ya. Jadi kalau orang dipanjangkan umurnya dia akan kembali ke anak-anak. Nah, gitu Ustaz Asyafnya. Maka imma yablughanna al-kibar. Kalau dia fala taqul lahum uff. Kalau sudah sepuh jangan berkata kasar. Karena perkataan itu akan sangat menyakiti orang. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ini sudah jam 6.12. Tapi kalau ada tambahan dari Sadedar, ya Al-Fatihah, istighfar apapun itu bagus. Karena istighfar itu dari Quran juga. Istighfar itu ada dalam Quran. Al-Fatihah ada dalam Quran. Kalau Yasin kepanjangan, Al-Fatihah itu ada cukup. Al-Fatihah itu berapa huruf? Baru Bismillahirrahmanirrahim. Bis itu udah 2 huruf. Baru bis itu 2 huruf. 2 kali 10 20. Jadi bagi orang yang meninggal kirimnya doa. Kalau bagi orang yang hidup doa dan non doa. Yang masih hidup kirimnya doa. Ada saudara saya pinter banget ngomongnya. Saya kirim aja yang paling mahal di dunia ini. Kan ada ulang tahun, lagi ulang tahun dia. Saya kirim hadiah termahal di dunia. Apa? Doa. Gitu. Kalau masih hidup doa dan non doa. Kalau sudah wafat non doa nggak penting. Yang dibutuhkan adalah doa. Itu. Tadi ya. Terima kasih. Pak Haji Mukan ada tambah? Ada? Cukup. Ustaz Farhan. Ini yang udah merasakan gak ada orang tua, Ustaz Farhan ya. Pak Haji masih ada orang tua? Udah gak ada. Ada merasakan. Ustaz Edar ada? Ada dua-duanya. Oh, alhamdulillah. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Profesor Dr. Raswan MPDI yang telah menyampaikan kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin tentang membantu orang tua dan menghubungi sanak keluarga. Kita pada penutup acara, yaitu acara penutup. Mari kita tutup kajian pada